Ada satu manusia yang karena kemampuan luar biasanya, dia dijuluki sebagai Grand Master Catur Dunia. Dia dianggap sebagai salah satu pemain catur terbaik sepanjang masa. Dan dia telah memenangkan banyak gelar juara dunia. Manusia itu bernama Garry Kasparov. Pada tahun 1997 berlangsunglah pertandingan catur antara Grandmaster Garry Kasparov dan komputer canggih IBM Deep Blue. Pertandingan ini dianggap sebagai momen penting dalam sejarah kecerdasan buatan dan juga dalam sejarah permainan catur. Dan di momen inilah manusia cerdas dan kecerdasan buatan bertemu. Dan sekarang dunia mengenal kecerdasan buatan ini dengan nama AI, Artificial Intelligence. Sejarah tercipta ketika ada satu ronde di mana kecerdasan buatan menang melawan manusia. Selamat datang di konten fotografer terakhir. Saya Anggi Prastio dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk mampir di konten ini. Beberapa tahun terakhir ini dunia dihebohkan dengan kecerdasan buatan yang bisa membuat hasil karya lukisan yang sistemnya mengawinkan style-style atau gaya-gaya pelukis di masa lalu melalui sebuah perintah ketikan lahirlah sebuah lukisan dari gabungan gaya-gaya pelukis di masa lalu. Bahkan di level umum sekarang, bahkan di level umum pengguna-pengguna smartphone, kecerdasan buatan ini bisa kita ciptakan untuk membuat visualisasi tertentu, untuk menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa atau apapun dengan hanya perintah ketikan kita. Sehingga timbul pertanyaan untuk banyak kalangan fotografer, apakah AI ini suatu saat akan menggeser atau mematikan para fotografer? Gini, sebenarnya pertanyaan ini timbul karena beberapa kali kita sering mendengar cerita tentang teknologi yang mematikan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dikerjakan oleh manusia. Seperti semisal penjaga pintu tol yang diganti oleh mesin otomatis di gerbang tol. Lalu semisal pekerjaan operator telepon. Gini, untuk generasi 90-an pasti tahu sebelum adanya teknologi telepon otomatis, seseorang harus meminta bantuan operator telepon untuk menghubungkan panggilan ke nomor telepon yang diinginkan. Jadi semacam ada pihak ketiganya, ada third partnya. Nah, setelah adanya teknologi otomatis, pekerjaan operator telepon akhirnya dihilangkan. Ada juga pekerjaan penjaga toko. Dengan adanya aplikasi belanja online, banyak sekali toko-toko yang mati. Sehingga lapangan pekerjaan di bidang ini juga akhirnya banyak mengalami penurunan. Lalu yang sering masuk berita adalah industri-industri pabrik yang berkembang lalu menggunakan teknologi mesin otomatis yang pada akhirnya juga banyak mematikan pekerjaan karyawan pabrik. Nah ini apalagi film-film dengan teknologi AI, tema teknologi AI seperti semisal Terminator, lalu kecerdasan buatan di film yang Bruce Willis itu loh, film Die Hard, lalu Ultron di Marvel, bla bla bla. Sehingga otak kita terdoktrin untuk menganggap AI ini adalah sesuatu yang berbahaya, atau kecerdasan buatan ini adalah sesuatu yang berbahaya. Memang menakutkan sih jika kita melihat seperti di film-film yang akhirnya malah menghancurkan dunia.
Apalagi akhir-akhir ini banyak tentang lukisan AI yang mana mulai mendekati ranah kita selaku pekerja visual. Jadi semakin bertanya-tanyalah kita apakah suatu saat pekerja visual atau kita para fotografer itu bisa digantikan oleh AI. Tetapi di pembahasan kali ini saya ingin share saja bahwa sebenarnya kita atau para fotografer sudah bersinggungan atau berdampingan langsung dengan AI ini sejak lama. Dengan kecerdasan buatan ini sudah dari dulu, sudah lama. Kalau saya pribadi yang sudah 15 tahun terakhir ini menggunakan teknologi AI ini atau teknologi kecerdasan buatan ini bukan hal yang baru. Menurut saya seperti itu. Saya sudah kurang lebih 15 tahun bekerja di industri wedding, menjadi videografer liputan dan juga fotografer. Yang menurut saya sudah bersinggungan langsung dengan AI ini sudah lama. Yaitu apa? Yaitu sistem otomatis yang kita gunakan di kamera ataupun perangkat editing kita. Sistem otomatis di kamera seperti auto white balance, auto focus, auto exposure, bla bla bla. Atau misal di pekerjaan editing kita seperti Photoshop, Lightroom, Corel, bla bla bla. Tool-tool yang memerintahkan sistem auto adalah bagian dari AI. Sistem itu sudah melakukan otomatisasi terhadap perintah kita. Maka dari itu sebenarnya kita dari awal perkembangan teknologi kamera digital itu sudah bareng AI atau kita sudah bareng dengan kecerdasan buatan. Jadi tidak perlu kaget dengan perkembangannya sekarang. Ini kan bukan hal yang baru. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba saja muncul. Lalu pertanyaannya tadi, apakah suatu saat AI bisa mengganti pekerjaan kita selaku pekarya visual? Jawaban saya selalu tergantung. Tergantung ya, memang tergantung. Tergantung karya kita otentik atau tidak. Karya kita punya cita rasa atau tidak. Karena gini, secanggih-canggihnya suatu sistem yang memiliki cita rasa manusia kan ya manusia itu sendiri. AI tidak bisa menggapainya. Sistem itu tidak bisa menggapainya. Yang punya cita rasa kan ya manusia, sedangkan kita manusia itu sendiri. Mungkin sekarang seperti itu, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan nantinya. Gini, ada kata-kata menarik. Seberapa mudah karya senimu diikuti orang, di situ persaingannya akan semakin ketat. Begitupun bersaing dengan AI-nya atau bersaing dengan kecerdasan buatannya. Semakin otentik hasil karya atau brandingmu, bisa dipastikan semakin sulit untuk ditiru. Otentik bukan hanya tentang teknik motretnya. Ada banyak sekali hal yang membuat karya itu menjadi otentik. Seperti saya sedang ngobrol dengan kalian di sini ini seperti ini. Saya membuat konten-konten seperti ini. Apa otentiknya? Gini, saya berani bertaruh. Banyak fotografer yang sudah bermain YouTube. Yakin saya sudah banyak. Banyak fotografer yang membahas review alat-alat fotografi. Saya yakin juga sudah banyak itu. Banyak fotografer yang membuat channel podcast bla bla bla, sudah banyak yang sudah melalui itu. Tetapi saya yakin masih sedikit fotografer di YouTube ataupun di platform-platform seperti ini yang membahas secara monolog seperti ini. Dan inilah bukti otentik saya. Memang tidak langsung bersinggungan dengan karya saya, tetapi setidaknya gini, jika kalian punya suatu cita rasa, lalu orang-orang mulai mengenal kalian, kalian akan relatif lebih mudah untuk mengenalkan karya-karya kalian. Kebayang ya maksud saya? Gini, jika kalian punya suatu cita rasa atau suatu keunikan atau keotentikan, lalu orang-orang mulai mengenal kalian,
akan relatif lebih mudah kalian untuk mengenalkan karya-karya kalian dibanding seseorang atau banyak publik atau masyarakat tidak mengenal kalian walaupun kalian punya suatu karya yang istimewa sekalipun. Jika tidak kalian publish dan jika tidak ada orang yang melihat atau kenal, ya karya kalian juga tidak akan kemana-mana. Lalu pembahasannya, gimana cara memulainya, cara membuat otentik dan sebagainya, itu adalah PR kita masing-masing. Semoga kebayang maksud saya. Saya tidak bermaksud menggurui, hanya mengeluarkan unek-unek atau pendapat saya saja. Apa yang saya utarakan adalah murni pendapat saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Jika kita berbeda pendapat, mari diskusi di kolom komentar. Oke, sudah cukup panjang saya ngoceh ngalor ngidul seperti ini. Terima kasih atas waktunya. Saya Anggi Prasetyo pamit undur diri. Sayonara.